Allah, Tuhan. Masalah rezeki, masalah jodoh, sama masalah umur, maut. Kalau masalah rezeki nih, itu kata banyak ungkapan bilang, marjuki nggak pakai celana. Kalau rezeki nggak bakal kemana. Tapi kalau lo nggak kemana-mana, lo nggak bakal dapat rezeki. Jadi lo harus berusaha untuk menjemput rezeki. Rezeki itu disebar, tinggal lo jemput, gitu. Begitu lo udah berusaha dapat rezekinya seberapa, ya harus lo syukurin. Karena kan marjuki tidur di tikar. Kalau rezeki nggak bakal tuker. Lo harus syukurin. Jadi yang lo punya itu yang lo syukurin. Kalau lo bisa mensyukuri nikmat yang udah diberikan, insya Allah nikmat lo akan ditambah. Itu udah janji lo. Janji Tuhan tuh nggak pernah ingkar. Jadi kalau misalnya ada yang udah punya istri di rumah, lo syukurin istri lo, insya Allah akan ditambah nikmatnya. Lo maunya istrinya aja sama gue, ya. Tuh rezeki. Terus abis tadi rezeki, yang kedua tadi adalah jodoh. Nah, masalah jodoh itu, jodoh tuh di tangan Tuhan. Jadi lo harus pintar-pintar deketin Tuhan. Bagaimana caranya supaya cepat jodoh lo diturunkan? Karena kan ada ungkapan, Mang Dodo kencing di celana. Kalau jodoh nggak bakal kemana. Tapi kalau lo nggak kemana-mana, nggak bakal dapet jodoh. Karena jodoh nggak bruk aja turun. Lo harus usahakan juga. Kalau lo udah dapat pasangan lo, lo harus syukurin. Karena Mang Dodo tidur di tikar. Kalau jodoh nggak bakal ketukar, tapi bisa ditikung. Nah lo hati-hati. Nah, yang ketiga maut. Gue sebenarnya paling ngeri kalau ngomongin maut. Karena maut itu memang benar-benar udah hak prerogatif Allah. Kalau udah sampai saatnya, lo kagak bakal bisa majuin sedetik, atau lo tawar mau mundurin sedetik, nggak bisa. Udah saat itu ada ayatnya lo di Al-Quran. Kalau emang udah waktunya lo nggak bisa mundurin, lo nggak bisa majuin. Kan banyak yang bilang Ki Daud nggak pakai celana. Kalau udah maut nggak bakal kemana. Tapi kalau lo nggak kemana-mana, tetap datang tuh maut. Nggak bisa lo, kalau udah maut ya di situ aja, gitu. Ada yang bilang juga Ki Daud tidur di tikar. Kalau udah maut nggak bakal ketukar. Bisa sih ditikung kalau lo mau, ya. Lo mau nikung jadi duluan, ya. Gue ikut fitness, badan fit hati ngenes, ya. Gue rutin gitu. Waktu awal perut gue bulet, tapi gue 2 bulan latihan, alhamdulillah udah kotak-kotak, kayak kotak amal, tapi yang bulet. Bulet-bulet juga, ya. Nah, sama instruktur gue tuh gue disuruh diet. Diet tuh banyak yang macam-macam. Ada diet mayo, diet OCD. Tahu nggak kalau OCD? Tahu, pasti tahu lo. Nggak mungkin orang setiap hari hampir ada kan udah diet OCD di TV. Munaro OCD datang, repet itu kan ya. Itu iya, ocit, ya diet OCD. Ada lagi yang namanya diet karbo. Diet itu paling enak. Boleh makan apa aja asal tidak makan karbohidrat dan gula. Mau makan tempe boleh, tapi jangan tempe goreng karena ada tepungnya, karbohidrat. Mau makan soto boleh, tapi ada kecapnya, nggak boleh pakai kecap. Mau makan mie boleh, tapi nggak pakai mie. Pokoknya akhirnya kita mikir terus, ya, mau makan ini kita mikir, mau makan ini. Alhamdulillah 1 bulan gue turun 6 kilo. Bukan karena berhasil diet ya, karena kebanyakan mikir mulu, gue banyak pikiran akhirnya. Salah satu yang boleh juga itu makan daging. Gue makan apa daging? Rendang. Udah, karena gue orang Padang, udah keseringan rendang, jadi agak bosan makan apa ya. Steak salah satunya. Tahu gak steak apaan? Steak PS. Ya, steak itu daging. Salah satu tempat steak favorit gue, nah ini gue gak boleh sebutin juga nih,
Ntar bilang iklan lagi. Ini gue balik aja biar agak tersamarkan. Namanya Abu. Kalau dibalik Abu juga ya. Gue nanti ada temon. Di sini ada teman, tahu kan temon? Temennya monyet. Ya kalau dibilang kan temennya monyet, berarti dia bukan monyet, temennya dia yang monyet. Berarti gue ya. Tuh anaknya stand up tuh, ada yang ngaku monyet ya. Tapi nama asli dia Simon. Si monyet ya. Pantesan aja teman sama monyet ya. Gue cuma mau flashback nih. Teman itu emang orang paling bisaan ya. Orangnya bisaan aja. Gue tuh ketemu teman itu tahun 92. 1892. Waktu itu bareng perang Padri kalau saya. Teman itu di radio SK. Radio Senyum dan Ketawa. Nggak usah ketawa, senyum aja udah seneng kalau di situ ya. Pertama ketemu teman gue tuh gue inget banget. Begitu gue keluar dari lift, di SK itu adalah tempat satpam. Teman di situ. Gue bilang, ini satpam baru kok begini banget gitu. Gue juga ketemu lama-lama akrab, ketemu, gimana waktu pertama kali kita ketemu? Gue bilang dong, Mon, gue jujur aja Mon ya. Pertama kali gue ketemu lo, gue keluar dari lift, ngeliat lo duduk di bangku satpam, gue pikir ini satpam baru nih kayak gitu. Terus teman ngomong gini, emang lo tahu apa yang gue pikirin waktu pertama kali gue ketemu sama lo? Begitu lo keluar dari lift, lo keluar, gue pikir ini satpam lama nih. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebelumnya ada Bang Abdel. Dia emang gitu orangnya ya, belak-belakan. Tadi aja di ruang make up kan gue ditanya, Wan lu udah make up? Udah Bang, tipis bener. Apanya Bang? Perubahannya. Gue mau ngomongin temen gue jomblo, udah lama tapi banyak gaya. Gak cocok kan? Jomblo banyak gaya, gak cocok. Tiap kali ditanya, lu gak mau pacaran? Dia selalu jawab, nanti ajalah gue mah pacarannya kalau udah ketemu soulmate. Begayaan banget kata gue. Kalau ketemu soulmate mah susah. Gimana kalau ketemu soljah? Ini gue ada kontak personnya nih. Ya, gue kesel bukan karena gue benci, tapi karena gue peduli gitu. Gue kasihan aja ngelihat dia jomblo lama-lama. Kalau gajian juga, kalau orang yang punya pacar mah abis gajian langsung diteleponin sama pacarnya. Kamu kapan ngajak aku jalan? Teman gue kalau abis gajian ada yang telepon, tapi ngomongnya beda. Kamu kapan mau bayar iuran? Yang telepon debt collector. Gue pernah nawarin dia cewek, tapi dia orangnya pilih-pilih. Cewek yang gue kenalin ke dia ditolak. Kata gue, kenapa? Gak mau awan, temen lu gaptek. Gue pengennya sama cewek yang melek teknologi. Kata gue, lu pacarannya sama tukang warnet. Terus dia malah jawab lagi, gak mau Wan, tukang warnet kan kerjanya diem aja, gak sporty. Lu mau yang melek teknologi sekaligus sporty? Gampang, cari tukang warnet yang merangkap guru penjaskes. Pas udah dapet cewek yang cocok, dia tetap nggak mau pacaran. Katanya karena biaya pacaran mahal. Nih gua kasih tahu, kalau lu pengen pacaran tapi biayanya murah, pacaran sama anak pabrik. Jangan pacaran sama anak kuliahan. Kalau sama anak kuliahan mah biayanya pasti mahal. Udah gitu ribet, bayarnya per SKS. Ya? Mending pacaran sama anak pabrik, udah biayanya murah, ketemunya gampang. Kan jadwal mereka jelas. Dan asal kalian tahu nih, anak pabrik itu kalau udah ketemu sama pacar biasanya nggak pernah mau sebentar, maunya lama, kadang minta lembur. Tapi itu sama anak pabrik. Kalau sama anak kuliahan nggak bisa gitu. Boro-boro mau ngajak lembur, ngajak ketemu aja susah. Kan tahu sendiri anak kuliahan hobinya apa? Nitip absen. Nggak asik kan? Kalau punya pacar yang hobi nitip absen, nanti tiap mau pacaran yang datang bukan dia malah temennya.
kok lu yang datang? Ya Wan, pacar lu nitip absen pacarannya ke gua. Emang pacar gua kemana? Dia di rumah kecapean, semalam habis lembur. Terus kalau misalnya disuruh milih gitu antara anak pabrik sama anak kuliahan, gua jelas milih pacaran sama anak pabrik. Karena kalau misalnya nih buat lu nih yang suka pacaran nakal-nakalan, sama anak pabrik itu lu nggak bakal pas nakal-nakalan takut bakal ada kecelakaan. Karena kalaupun ada kecelakaan, tenang, anak pabrik punya jam sostek. Kesehatannya dijamin negara. Negara yang mana gua nggak tahu. Coba kalau sama anak kuliahan, jangankan mau nakal-nakalan, mau pegang-pegangan aja was-was. Takutnya salah pegang. Karena kalau sama anak kuliahan gitu, salah dikit aja ribet. Ujung-ujungnya kita disuruh bayar uang remedial. Terus bukan cuma masalah biaya, masalah keawetan pacaran. Kadang gue suka sebel tuh kalau ngeliat ada anak muda pacaran baru seminggu udah putus. Bahkan kadang ada yang baru sehari udah putus. Pas ditanya alasannya kenapa, katanya karena nggak cocok. Ini kan aneh ya. Baru pacaran sehari udah bilang nggak cocok. Tahu dari mana? Dicoba aja belum? Ya kan? Ada juga temen gue ditanya, lu pacaran biasanya berapa lama sih? Ya paling rata-rata 2 bulan, Wan. Rata-rata 2 bulan. Pacaran dirata-ratain, udah kayak nilai rapot. Kalau lu pacaran sama anak pabrik itu nggak bakalan lu pacaran cuma sehari 2 hari, seminggu 2 minggu. Anak pabrik masa percobaannya minimal 3 bulan. Kalau cocok kontrak diperpanjang. Anak pabrik itu emang udah terbiasa hidup sederhana. Sekalinya diajakin ke tempat yang agak mewahan dikit minder. Kayak pacar gue dulu, gue ajak yang makan pizza yuk. Gak mau yang aku nggak bisa bahasa Inggris. Kata gue pizza kan dari Itali bukan dari Inggris. Ya apalagi Itali yang Inggris aja nggak gablek. Terus yang lebih enak lagi itu masalah nikah. Kalau sama anak pabrik kan udah bisa dibilang mereka itu mandiri ya. Udah bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri. Kalau diajak nikah kapan aja siap. Gak kayak anak kuliahan. Kalau diajak nunda-nunda mulu. Sayang nikah yuk. Nanti nunggu lulus dulu. Pas udah lulus, sayang nikah yuk. Nanti kata papa harus nyari kerja dulu. Pas udah kerja, sayang nikah yuk. Nanti kata mama harus nyari yang lain dulu. Dan terakhir ya, di zaman yang secanggih ini teknologinya masih banyak tuh gue dengar mitos-mitos yang nggak jelas. Apalagi tentang pacaran. Ada yang bilang katanya orang pacaran tuh nggak boleh ngasih baju ke pacarnya. Nanti hubungannya cepat putus. Itu bohong. Buktinya gua itu sering banget ngasih baju ke pacar gua. Bahkan bukan cuman baju, gua ngasih sweater, jaket, bahkan kaos kaki gua ngasih pacar gua. Tapi hubungan kita baik-baik aja tuh. Pacar gua laundry. Nama gua Ridwan, terima kasih. Selamat sore semuanya. Gitar ini adalah modal kerja saya. Jadi kalau kemana-mana saya itu selalu bawa gitar. Jadi jangan heran kalau setiap kali temuan stand up itu bawa gitar. Buat jaga-jaga sebenarnya. Jadi kalau nggak ada panggilan stand up ya terpaksa gitarnya gue jual. Jadi disitulah kadang saya suka merasa sedih. Kalau ngomong soal Abel nih sebelum gue masuk ke materi gue, itu gue sering banget dibohongin memang. Tadi aja baru ketemu, dibilang, Mon, kemarin gue nge-MC acara perkawinan orang Padang. Itu semua kenapa? Ternyata sana banyak orang Padang, Mon. Gue jawab gini, masa sih Del? Kenapa bisa begitu gitu kan? Karena gini Mon, kemarin gue nge-MC acara kawinan orang Batak, nggak ada tuh orang Padang. Oh iya ya, kenapa gue nggak mikir ya Del? Emang lu punya pikiran? Ya punya tapi dikit. Itu baru tadi. Yang dulu lebih parah lagi gue. Dulu kan sama-sama bandel nih. Kalau sekarang kan udah lebih bandel ya enggak? Kalau sekarang udah enggak. Itu gue pernah diajak Abdul itu ke kafe, ke bar lah kalau dulu ya kan. Terus gue bilang nggak mau dah. Nanti kita di sana minum
minum minuman keras lagi. Oh tenang, nanti kita mesennya bir aja. Itu kan juga mengandung alkohol, Del. Ya gampang, nanti lu bilang sama bartendernya, Pak pesen bir, alkoholnya dipisah ya. Begitu gue datengin ke minibarnya, bukannya dilayanin malah disiram gue. Orang itu kalau gampang tertawa, ya kan, itu hilang stres, nggak kena stroke, dan cepat dapat jodoh. Nah, kalau misalnya sering nggak kita, pasti sering mengedipkan mata ya, teman-teman. Sering nggak? Ini kayak pada belok semua, matanya melotot ya. Nggak, karena begini, mengedipkan mata selain memang kita beri kode, ya nggak, terus gangguin cewek, ya nggak. Kadang-kadang gue gangguin cowok. Itu ternyata menurut hasil penelitian juga memberikan istirahat otak kita sebentar. Nah, makanya kalau kalian-kalian ini yang jarang berkedip, itu jangan-jangan Anda itu nggak punya otak. Karena nggak kesian sama otaknya dikasih istirahat, ya nggak? Nah, tapi juga kalau orang yang sering berlebihan berkedipnya, itu bukan artinya Anda punya otak yang lebih. Itu Anda harus cek ke dokter, jangan-jangan cacingan lagi kan? Sering kedip-kedip kayak gitu. Nah, tadi kan juga ada 3 komik cerita tentang pengalamannya masing-masing ya. Nah, kalau saya ini kan memang jarang nongol di TV itu karena sering acara keluar-keluar daerah, ya nggak? Ya memang selain jarang dapat panggilan dari TV, ya udah jalan-jalan ke daerah. Itu di daerah Indonesia bagian timur, ya. Saya nggak mau sebut kalau itu Ambon. Di sana itu ternyata dokter itu, gue punya teman dokter itu agak-agak mengeluh karena gini, mereka itu untuk menekan angka kelahiran, memberitahu ke ibu-ibu di sana itu nggak berhasil. Jadi pernah dikasih tahu, Bu, kalau kelahiran itu yang bagus itu adalah mengatur jarak kelahiran, ya enggak? Nah, gunakanlah pil KB, Bu. Nah, 1 bulan setelah dikasih penjelasan seperti itu, ibunya datang lagi ternyata sedang hamil. Dokternya kan bingung, Dok, Bu, kok ibu masih hamil aja? Kan saya udah kasih tahu untuk mencegah kelahiran itu harus minum pil KB. Ingat kan? Nah, terus kata ibunya gini, bagaimana beta tidak hamil, dokter? Pil KB baru sampai tenggorokan, celana dalam sudah sampai lutut. Kalah speed, dokter. Pakai begitu. Dokternya geleng-geleng kepala. Percuma nih bawa gitar, kalau nggak dimainkan percuma, ya nggak? Jadi saya mau cerita dulu tentang kronologis bikin lagu ini. Jadi lagu ini mengisahkan tentang judul-judul film horor di Indonesia. Apa aja sebut? Kuntilanak, Terowongan Casablanca, begitu kan? Itu saya waktu buat lagu ini tuh semedi 7 hari 7 malam, ya kan? Serius. Yang saya nggak tahan itu waktu dikerubutin semutnya aja. Gimana mau konsentrasi gitu kan? Kalau semut hitam sih nggak apa-apa, semut rangrang. Akhirnya terciptalah lagu ini. Dan dari lagu ini juga sebenarnya begini, kenapa sekarang pocong dan kuntilanak itu ternyata mengalami kesulitan waktu dia pulang ke kuburannya. Ini akibat zaman sekarang nih lagi pada gila batu akik, ya nggak? Ternyata batu nisan mereka itu dibuat batu akik juga. Pantesan bingung, mana ya kuburan gue. Mau tahu apa? Mau tahu lagunya seperti apa? Ini dia. Jago juga teman main gitarnya ya. Tepuk tangan dong. Deru ambulan memasuki terowongan Casablanca yang seram mencekam. Dalam ambulan tersebut tergolek babi ngepet gemuk bergelimang perhiasan. Babi ngepet pingsan mendengar temannya si tuyul kesurupan. Dan paranormal berdatangan kerja cepat, langsung membawa korban ke ruang periksa. Tanpa basa-basi ini mungkin sudah terbiasa. Tak lama berselang
kuntil anak datang masuk membawa pocong yang berkain sarung. Seluruh kafannya melepuh akibat pangkalan bensin ecerannya meledak. Suster ngesot datang mau menanyakan, suster menanyakan data si pocong, malah dijawab lompat-lompatan. Suster pun geram, pocong, lu gimana sih? Lu kan lagi gue tanya, bukannya jawab malah lompat-lompatan. Ayo bayar ongkos pengobatan. Hai, sungguh sayang pocong tak bawa uang. Suster ngesot ngotot lalu melotot dan berkata, silakan pocong tunggu di luar. Hai modaraku, hai modaraku, ngerit si pocong lompat-lompat kesakitan. Jadi begini nih pocongnya, pocong keluar lo, modaraku, modaraku. Jadi kayak gitu. Oke, terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan untuk Metro TV yang sudah memberi hiburan untuk Anda semua. Iya. Jadi akhir kata saya Temon Templar. Kita bisa ketemu lagi kapan-kapan. Burung Irian Cendrawasih. Sekian, terima kasih. Ada lagi. Ke Bekasi beli minyak. Tahu? Terima kasih banyak. Nah, tukang minyak tahu tuh. Itu juga bisa dibalik. Tadi kan ke Bekasi minyak. Ini beli minyak ke Bekasi. Apa jawabannya tukang minyak? Banyak-banyak. Terima kasih. Sampai jumpa. Ini buat kamu mantanku. Apa sih? Tapi bener ya, kita tuh sering banget ngelakuin sesuatu tuh bukan berdasarkan apa yang kita suka ya, tapi berdasarkan apa yang mantan kita nggak suka. Jadi gue ngelakuin stand up ini bukan karena gue suka ya, gue cuma pengen bikin mantan gue nyesel aja sebenarnya. Apa sih, gue geli sendiri. TV, nih kita ngomongin TV karena lagi di TV kan sekarang. TV itu trennya berubah-ubah. Dan perubahannya itu cepet banget. Ingat 2 tahun lalu tuh semua TV di Indonesia diwajibkan kalau setiap acaranya itu ada joget-jogetnya. Lo ingat gak sih? Ya kan? Semua TV kalau lo nonton pasti ada joget-jogetnya. Tapi tetap acara joget favorit gue ya yang ada si Sesarnya itu. Iya serius. Kenapa? Karena waktu itu gue nonton, itu satu studio besar dan satu tribunnya itu penonton penuh. Dan dia hafal sama jogetnya Sesar. Padahal gue bingung gak ada yang ngajarin juga. Dan padahal juga kita tahu itu lagu yang ngiringin dia joget gak ada liriknya ya kan? Cuma instrumental doang. Ada si tukang kendang kayak cuma ngomong digidau 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 gitu. Sama awe gitu. Jadi cuma 2 liriknya, digidau digidau sama awe. Itu pun gak ada artinya, merah apa? Terus mereka sukses, waktu itu sukses gitu mereka. Gue cuma takutnya apa? Industri musik Indonesia, wah itu sukses tuh acaranya Sesar. Kita pokoknya kiblatnya harus kayak gitu semuanya. Wah lo gak pengen kan lihat Raisa ikut-ikutan kayak gitu? Dia nyanyi gitu kan, cantik-cantik. Mau dikatakan apa lagi, kita tak akan pernah satu. Engkau digidau, aku digidau, meski hatiku awe-awe. Kita nih nggak tahu ya digidau sama awe-awe tuh artinya positif apa negatif ya? Kayak pacaran gitu, Neng ikut abang yuk keluar. Ngapain bang? Udah ikut aja ntar abang awa-awa. Abang traktir. Belum lagi kalau JKT48 ikut-ikutan. Iya kalau misalnya mereka rame-rame gitu kan. Tahu lagunya yang baby 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 nggak sih judulnya? I love you baby 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 gitu ya. Tersenyumlah padaku, bibir yang membuatku menjadi terpikat gitu kan. Terus endingnya gini, biarkanlah ku miliki dirimu walau hanya di awe-awe. Apa coba kan? Gak jelas. Gak mungkin. JKT kan keren loh. Daripada gue dibully. JKT keren, top. Yes, Aita kata. Gue baru punya pacar. Ada yang tahu di sini kalau gue punya pacar? Nggak ada yang tahu. Oke, kita ganti topik. Enggak serius. Gue punya pacar. Pacar gue baru 5 bulan pacaran. Pacar gue cantik, serius gue nggak bohong. Pacar gue cantik. Namanya Agatha.
Pacar gue bule, serius. Biasa kalau orang pacaran itu mereka suka kalau misalnya pasangannya ngepost foto berdua di Instagram. Ya kan, cowok-cowok di sini pasti suka kalau ceweknya ngepost foto berdua sama kalian. Wah, bangga gitu. Thank you for today, babe, gitu kan. Di post. Tapi enggak dengan gue. Iya, pacar gue tuh terlalu cantik katanya buat gue. Jadi tiap dia ngepost tuh gue nggak tahan lihat komen-komen followers dia. Ya jadi kayak gue ngerasa apa ya, orang lain kan seneng gitu ya, asik pacar gue ngepost. Kalau gue tuh harap-harap cemas, keringet dingin, deg-degan, susah buang air besar, hidung berdarah, congean gitu lah. Ini komennya apa lagi nih? Soalnya kemarin waktu dia ngepost foto berdua sama gue ngerangkul dia gini kan, set gitu, foto, cekrek. Fotonya diupload ke Instagram. Tiba-tiba ada followers dia komen kayak gini, namanya kan Agatha ya. Wah, Kak Agatha pacaran sama botol kecap. Ini gimana maksudnya ini? Itu gak seberapa, itu masih belum seberapa. Waktu itu kita lagi makan, ngebakso. Terus gue selfie, cekrek pakai handphone dia. Sama dia di-upload. Ada komennya kayak gini. Wah, Kak Agatha baik ya. Kalau makan bakso, abang-abangnya ikut diajak foto. Ya gue marah. Gue kan lebih mirip sama tukang ketoprak. Bakso sih gimana sih tuh, followersnya gak beres. Tapi yang lebih nyelekit lagi, dia upload foto berdua, terus komennya simpel banget. Komennya cuma gini doang. Hashtag koin untuk Agatha. Hashtag save Agatha. Ini Agatha udah kayak Haji Lulung ya di save. Aneh banget. Tapi gue pacaran gak norak, serius, gue pacaran gak norak. Gue gak punya tuh panggilan-panggilan khusus, panggilan sayang kayak kalian-kalian ini nih. Alah, pacaran panggilnya mama papa, mimi pipi, ayah bunda. Lo gak risih ya manggil cewek lo bunda gitu? Lo gak biasa pacaran sama bunda gitu? Aneh banget ya. Tapi cewek, namanya juga cewek ya, ada masanya menyenangkan, ada masanya ribet juga, ya kan? Dan kita harus terima itu. Cewek tuh paling gue ngerasa risih ya, kalau misalnya cewek itu lagi bete, dia cuma punya 4 senjata, 4 kata yang nggak bisa dibantah sama cowok. Iya benar. Yang pertama, oh. Yang kedua tuh biasanya nggak apa-apa, benar, nggak apa-apa. Yang ketiga tuh bukan. Yang ketiga itu pikir aja sendiri. Dan yang terakhir, jangan telepon aku lagi. Pasti lo pernah lihat lah orang pacaran kayak cowoknya mohon-mohon gitu, begging gitu kan. Sayang, kamu kenapa 2 hari ini nggak ada kabar? Aku tuh nyariin kamu. Oh, kamu kenapa sayang? Nggak apa-apa. Aku salah. Pikir aja sendiri. Oke, terus aku harus gimana? Jangan telepon aku lagi. Pernah ya? Ini gimana kalau misalnya cewek yang lagi bete ini jadi tukang delivery fast food ya. Jadi lo malam-malam lapar ya, cowok-cowok ini lapar, terus telepon yang angkat si cewek itu gitu. Halo mbak, ini delivery fast food itu ya? Iya, saya mau pesan 1 ayam sama 1 minumnya aja. Oh. Ini mbak kenapa ya? Nggak apa-apa. Jadi saya boleh pesan kan mbak? Pikir aja sendiri. Oke, kalau mau pesan saya harus gimana? Jangan telepon aku lagi. Apa sih? Satu lagi, yang gue sebel dari cewek kadang-kadang adalah cewek itu nggak mau diatur, maunya cuma ngatur. Iya kan? Padahal dalam hidup ini kita harus mau main diatur. At least sama tukang parkir lah. Iya kan? Lo misalnya nih mau parkir gitu kan, cewek bawa mobil mau parkir. Bang parkir, oke, terus diparkirin sama abang-abangnya. Ya terus mundur, balas kanan, balas kiri, balas kanan, balas kiri gitu. Terus lo marah gitu, mau marah. Lo keluar dari mobil, lo banting pintu. Heh, abang tukang parkir. Dasar cowok bisanya ngatur doang. Kamu masuk, pokoknya aku yang ngatur. Abangnya kayak oke. Terus abangnya masuk gitu. Masuk, terus lo yang parkirin nih cewek. Bang, mundur. Balas kanan. Aku bilang balas kanan. Balas kanan. Ini ya kalau tukang parkirnya baik-baik ya. Kalau maling gimana? Lo lagi parkirin dia terus mobil lo dibawa kabur. Balas kanan. Kabur gitu terus. Dasar cowok nggak pernah peka, dikasih tahu malah kabur, lemah. Gak beres. Ini waktu gue tinggal sedikit lagi. Siapa yang tadi udah ke toiletnya Metro TV? Toilet Metro TV itu canggih dan bersih banget dibandingkan dengan TV-TV lain, jujur. Mudah-mudahan petinggi TV lain gak denger. Tapi kemarin gue dari Bangkok, serius, itu toilet
di Bangkok tuh nyebelin banget. Mungkin di Indonesia beberapa ada ya. Toiletnya tuh toilet duduk biasa. Cuman di samping ini banyak tombol-tombol. Ada yang pernah lihat nggak kayak gitu? Ya, itu pas gue lihat tuh tombolnya ada yang buat ngatur suhu airnya, ada yang buat kekuatan semprotan buat lo bersihin itu. Bener. Itu dari yang paling lemah sampai yang paling kenceng tuh ada. Jadi kayak lo tinggal tergantung selera lo yang mana gitu kan. Tapi yang gue penasaran, gue coba yang paling kenceng, set. Itu rasanya, cebok tuh rasanya kayak dicebokin pakai water cannon. Gue bersih enggak, malah tertib. Nama gue Jesus Herman, thank you. Wabarakatuh. Set, lucu banget loh tadi beneran lagi pada sibuk gitu ya. Ya standby. Iya berasa kayak di militer ya. Jadi gini ya, tadi pasti teman-teman udah kenal ya, seperti tadi siapa namanya, Ridwan jelasin hari ini banyak artis katanya ya. Udah kenal pasti sama Abdel, Temon, Joshua, apalagi ya. Ridwan dan saya, siapa sih? Ya ini nasibnya komik, jadi komik yang kurang terkenal. Apalagi punya kemiripan nama dengan komik yang udah terkenal banget. Nama saya kan Radit ya. Kalau open mic, jadi apa namanya di Twitter, open mic malam ini, Radit fan gitu. Ada yang mention, ada Bang Radit ya datang ke Jogja. Bukan, ini Radit fan. Oh ya sudah kalau gitu nggak jadi datang. Pilu gak sih? Terus pernah juga gini, perform di mall, datang gitu ke mall ya. Maaf Mbak, saya ngomong ke IO nya langsung nih. Maaf Mbak, saya Radit fan yang nanti mau tampil. Hah, serius? Serius dia bilang gitu. Serius? Radit fan? Iya saya. Lolanya mana? Itu dalam tas. Keluarin. Oh iya bener, silahkan Mas Radit fan. Itu pilu loh beneran, sakit banget rasanya. Bonekanya lebih dikenal coba. Sayangnya enggak. Aduh. Ya namanya juga masih perjalanan karir ya. Mohon didoakan ya kawan-kawan. Ya langsung aja, ini sahabat saya yang tadi saya bilang, Lola ya. Tapi nanti kalau minta foto sama saya manajernya, ceritanya manajernya. Ya inilah sahabat saya Lola. Assalamualaikum. Kenapa Lola? Bahagia. Suka aku kalau ngeliat kamu tertindas, Nas. Emang kenapa sih? Ya, nanti jangan lupa minta foto ya. Pengen. Ya ampun Mas, katanya komik profesional, ngasih bawa teks. Bentar aku lupa. Ya dia juga baca. Aku paling suka kalau baca materi tentang Radit dibully. Nggak ada yang kenal dia. Ada. Aduh. Bentar. Pada nyadar gak sih kalau Radit ini ngomong sama tangan? Kurang kerjaan banget. Ya ampun Mas, sesakit itukah hidupmu? Nggak punya teman, santai-santai tangan diajak ngomong. Tapi untung ada aku Mas. Ya Allah itu jidat silau. Sama tuh baju merah. Iya lebar. Biasanya kalau mukanya mirip jodoh cie. Lola, aduh nggak gitu Lola. Nah Mas, tadi tumben kamu lucu. Biasanya enggak. Ya alhamdulillah, berarti kan ada peningkatan. Masih ngeluarin aku, takut kalau nggak lucu endingnya cie. Biar ada yang minta foto ya. Aduh.
lucu diketawain, nggak lucu dicela. Kenyataan, Mas. Ini fakta. Apa kamu bilang tadi sakta? Fakta. Kamu kan nggak punya gigi, nggak bisa bilang F. Yeay. Fakta. Coba bilang mama. Nana. Kamu bilang nana. Udah Mas, nggak usah bertura-tura kalau itu bukan salahmu. Suaraku ya suaramu. Tuh kan dia nggak nyadar kalau suaraku suaranya dia. Otakmu itulah, Mas. Ya ini kan pura-puranya gitu loh Lola. Kamu tuh mbok yo acting dikit gitu loh. Nangis. Nangis. Mbok ya kerja sama gitu loh. Kita tuh dari dulu ya perform. Terus kita apa namanya nyampein materi gitu. Mesti nyela terus mbok ya kerja sama gitu loh. Kalau kerja sana nggak lucu, Mas. Kalau nggak lucu nanti nggak dipanggil lagi. Aku yang sedih. Turunin aku di sini. Lompat. Tinggi, Mas. Mas, aku mau nanya. Ya, apa? Tipe istri yang kamu suka itu gimana? Ya jelas lah yang pinter, cantik, seksi, jago masak gitu ya. Terus istrimu yang di rumah kayak gitu semua? Enggak sih, enggak lah ya. Kan enggak ada manusia yang sempurna. Pantas ya. Kenapa? Laki-laki itu suka poligami. Yang cantik satu, terus nanti yang bisa masak satu, seksi satu. Suka kamu kayak gitu, Mas? Tapi aku sayang sama istriku kok Lola. Kamu kalau bohong itu melihat atas, Mas. Kamera mana kamera? Istrinya Radit, awas. Dia di Jakarta, kamu di rumah. Kamu nggak tahu kan dia nanti pulang sama siapa? Ayo. Itu sama yang baju merah. Ampun Lola, enggak gitulah Lola. Tahu nggak sih, Mas, kamu tuh punya kesanaan dengan Lola. Sama, aduh apa lagi nih, pasti nggak enak nih. Kita sama-sama suka nyanyi, benar kan? Iya benar. Suka main musik, Iya. suka cowok. Lola, aku kan sudah punya istri, udah punya anak satu. Aku yang sering pergi-pergi sama kamu, Mas. Aku yang tahu rahasiamu. Ya, sampai jumpa di stand up comedy berikutnya di minggu depan. Sekian dari saya, Lola. Dan saya Radit Fan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.